Apa kabarnya? Kristin berharap kabar adik-adik luar biasa, sukacita, tetap semangat. Adik-adik, Kak Kristin pada hari Minggu ini bertugas sebagai liturgos, pelayan firman kita Kak Ana, pemain musik kita Kak Catherine, editor kita Kak Grace. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Kristin mengajak adik-adik bangkit untuk berdiri. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Marspel KPA. 1, 2, 3. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan doa pembuka yang dipimpin oleh teman kita yang bernama Jovelyn. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau mulai ibadah. Berkatilah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus sembahi. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 72, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. 1, 2, 3. Adik-adik, tiba saatnya kita akan pembacaan Mazmur. Mazmur pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, minta tolong kepada mama papanya untuk membukakan kitab Mazmurnya. Kak Kristin akan membacakan untuk adik-adik sekalian.
Mazmur 105 ayat 1-6. Pujian-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang pilihannya. Sekian pembacaan Mazmur pada hari Minggu ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari buku Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. 1, 2, 3. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1-6. Adik-adik, buka Alkitabnya, Keluaran 32 ayat 1-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahaminya. Berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya disampaikan seturut kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, Alkitabnya sudah dibuka. Kita mau membacanya. Kak Ana akan membacakannya untuk adik-adik semua. Keluaran 32 ayat 1-6. Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun.
Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik. Karena mau menyapa adik-adik sebelum kita mendengarkan firman. Apa kabar? Karena berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 1-6 yang mengisahkan bagaimana pemimpin bangsa Israel memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan apa yang terjadi di dalam perjalanannya. Tapi sebelum melanjutkan firman ini, karena mau mengajak adik-adik untuk menonton film animasi singkat tentang bacaan kita ini. Bacaan dari Keluaran 32 ayat 1-6. Kita menonton bersama-sama. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Adik-adik, karena yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah menonton film animasi singkat tentang bacaan firman kita.
tentang bagaimana bangsa Israel menjalani kehidupan mereka. Ya, bacaan kita ini adalah tentang lembu emas. Ya, tema kita hari ini Kak Ana mau mengingatkan adalah Aku Hanya Menyembah Tuhan. Dari film animasi yang kita tonton tadi, Kak Ana mau bertanya, ada tokoh siapa saja di dalamnya? Ya, ada Musa, ada Harun, dan ada bangsa Israel. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Dalam perjalanan banyak hal yang mereka temui, banyak hal yang mereka jumpai. Mereka berjalan tidak sebentar, lama, 40 tahun. Kenapa sampai 40 tahun? Karena Tuhan mau menguji mereka. Menguji karena apa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka tahu bahwa penolong mereka adalah Tuhan Allah. Tuhan menginginkan mereka setia. Dari film tadi yang kita tonton, pada saat itu Musa dipanggil oleh Tuhan Allah untuk diberikan, ya kan, untuk diberikan perintah baru yang menjadi tuntunan, bimbingan, yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Israel. Kemana Musa naik? Ke Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai, lalu bangsa Israel dia titipkan kepada kakaknya Harun. Dia titipkan bangsa itu kepada kakaknya Harun. Berharap kakaknya Harun melakukan tugasnya dengan baik. Tugasnya apa? Membimbing bangsa Israel selama Musa tidak ada. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tetap hidup di jalan Tuhan. Ya, seperti tema kita, supaya bangsa Israel hanya menyembah Tuhan saja. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita melihat bahwa bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa turun. Mereka mengira Tuhan meninggalkan mereka. Mereka mengira Musa mengabaikan mereka. Lalu mereka mendesak Harun. Ya, mereka mendesak Harun membilangkan bahwa apa ya dia bilang? Kenapa ya Musa tidak ada? Ya, Musa mungkin sudah melupakan kita. Padahal yang terjadi tidak demikian. Musa pergi menghadap Tuhan Allah ya untuk menjemput, untuk menerima perintah Tuhan selanjutnya di dalam memimpin bangsa Israel. Tapi yang terjadi tadi apa? Mereka tidak sabar. Mereka mendesak. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Allah ada bersama mereka. Lalu mereka mendesak Harun untuk membuat pemimpin mereka yang baru. Ya, supaya ada yang mereka sembah. Dan yang terjadi, Harun mengiyakan apa yang mereka minta. Dia memerintahkan bangsa Israel mengumpulkan emas-emasnya, lalu membuat anak lembu emas. Yang kemudian mereka apakan? Mereka sembah. Ya, mereka sembah, mereka mengagungkan anak lembu emas yang mereka buat. Mereka menganggap bahwa anak lembu emas itu adalah Allah mereka. Mereka menyembahnya. Mereka menyembah Baal yang membuat hati Tuhan Allah sedih.
Yang terjadi pada saat Musa akhirnya turun, dia melihat apa yang terjadi di bawah. Dia sangat kecewa, dia sangat marah. Kenapa bangsa Israel tidak mempercayai Tuhan Allah? Kenapa bangsa Israel tidak mau setia? Kenapa bangsa Israel mengabaikan perintah Tuhan Allah? Lalu dia mengadu sama Tuhan. Buat apa lagi? Dia menghancurkan perintah Tuhan yang dia terima. Dia sedih. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel. Dia masih memberi bangsa Israel kesempatan supaya bangsa Israel bertobat, kembali menyembah Tuhan. Dari firman yang kita baca, film yang kita tonton tadi, Kak Ana ingin mengingatkan bahwa dalam kehidupan adik-adik sekarang banyak godaan-godaan, ya. Sering lupa untuk IMPA. Karena apa? Saingannya Doraemon, ya kan? Sering lupa ikut IMPA, ntar aja lah. Nonton Power Ranger dulu. Nonton Iron Man dulu. Ya. Gak boleh. Adik-adik harus mendahulukan Tuhan Allah. Ingatlah bahwa kita selalu hanya menyembah Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Ya, dia rela berkorban, mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Banyak anugerah yang Tuhan Yesus kasih buat adik-adik. Mama papa yang baik, yang menyayangi adik-adik. Kakak-kakak layan yang mengasihi adik. Kakak dan adik, saudara, tante, om, opa, oma, eyang, mbak yang mengasihi adik-adik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi, tetaplah setia. Setia menyembah Tuhan. Supaya berkat Tuhan mengalir terus di dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupakan itu. Jangan pernah sampai melupakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Satu-satunya Tuhan yang harus adik-adik sembah. Terpujilah Tuhan Yesus. Diberkatilah adik-adik semua. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita merespon firman Tuhan kita dari buku Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku,
Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ana. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kak Ana mengajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, setia menyembah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada, untuk boleh melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka semua memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru kami. Kami berdoa untuk kakak layan. Berkati dalam tugas dan pelayanan mereka. Berkati guru-guru kami dalam mengajarkan kami. Biarlah kami boleh mendengarnya, agar kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang semakin cerdas, anak-anak yang boleh membanggakan orang tua dan membanggakan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat mama dan papa. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, jaga dan lindungi mama dan papa di dalam tugas dan pekerjaan. Biarlah Tuhan, mama dan papa boleh menjaga dan memelihara kami seturut kasih Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dimanapun berada dalam pelayanannya. Berkati Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarkanlah doa kami Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, agar kami tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan uang persembahan. Adik-adik mempersiapkan uang persembahannya. Uang persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa diantar langsung ke gereja, ditemani oleh mama papa, atau dikirim melalui nomor rekening gereja. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu Bawa Persembahanmu. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita
yang akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Nadine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah di pengakhir ibadah. Sebelum kita doa penutup, kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 301 ayat 1 dan 3. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Ana. Mari adik-adik kita ambil sikap doa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah kita sudah hampir berakhir. Kak Ana mau menutup ibadah ini dengan doa. Satukan hati kita semuanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel kami hari ini. Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar tadi, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah yang pelihara kami di sepanjang hari-hari kami. Berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan kekuatan. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jadikan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang boleh dengar-dengaran firman. Yang mendengarkan nasihat mama papa dan boleh tetap percaya dan yakin dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung akhir ibadah. Kak Kristin sangat senang adik-adik tetap semangat mengikuti infak online. Adik-adik, Kak Kristin ada pesannya untuk adik-adik. Adik-adik tetap menjaga kesehatannya dan jangan lupa mencuci tangan, memakai masker di saat berpergian, dan adik-adik memakan makanan yang bergizi. Jangan lupa adik-adik tetap olahraga dan tidur siang. Juga
Jangan melawan mama papa ya, turuti apa kata orang tua. Tetap berdoa agar negara kita segera pulih dari COVID-19. Kak Christine dan segenap kakak-kakak yang lainnya pamit undur diri. Jangan lupa ya adik-adik tetap mengikuti ibadah setiap impak online. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you.